Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, saya akan menguraikan tentang ujian tengah semester dari mata kuliah manajemen infrastruktur hijau. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Firdaus, NIM saya 221 223 1037. Presentasi ini untuk membawakan ujian semester ganjil dari mata kuliah manajemen infrastruktur hijau. Manajemen infrastruktur hijau, bab 1, pendahuluan. Dalam era modern ini, permasalahan lingkungan menjadi isu yang semakin mendesak. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, manajemen infrastruktur hijau hadir sebagai sebuah pendekatan inovasi untuk mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam perencanaan desain dan pengelolaan infrastruktur. Ada 5 topik yang akan dibahas dalam makalah kali ini. Yang pertama adalah konsep Green Infrastruktur atau GI. Yang kedua adalah Green is the New Green. Yang ketiga, Sustainable Development Goal atau SDG. Yang keempat, hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Lalu yang kelima, penerapan GI dalam sektor-sektor krusial. Bab 2, maksud dan tujuan. Dari mata kuliah manajemen infrastruktur hijau, susun dengan maksud untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya penerapan infrastruktur hijau sebagai pendekatan berbasis alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan wawasan konseptual dan keterampilan praktis dalam merancang, mengelola, dan mengimplementasikan GI dalam berbagai konteks. Tujuan Green Infrastruktur. Tujuan Green Infrastruktur adalah menyediakan solusi berbasis alam untuk berbagai tantangan perkotaan, seperti mitigasi banjir, pengelolaan air limbah, dan penggunaan efek pulau panas kota. Selain itu, GI juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, baik fisik maupun mental, mendukung keberlanjutan ekonomi melalui pariwisata hijau, dan meningkatkan properti. Bab 3, studi kasus GI. Green Infrastruktur memulai inisiatif Urban Forest Strategi yang bertujuan meningkatkan ruang hijau publik untuk mengurangi efek pulau panas perkotaan atau Urban Heat Island. Strategi ini melibatkan penanaman pohon, pembangunan taman kota, dan pengelolaan lahan kosong menjadi ruang hijau produktif. Tujuan Green Infrastruktur. Di dalam negeri, sebuah penelitian di Bandung menunjukkan bahwa pengembangan taman kota sebagai bagian dari GI membantu mengurangi risiko banjir lokal dan meningkatkan kualitas udara. Contoh GI di kawasan ini termasuk penggunaan bioslab dan perbaikan kanal air. Di luar negeri, studi di Singapura menyoroti proyek Grandes by the Bay sebagai model GI yang memadukan teknologi dengan elemen hijau untuk mendukung ketahanan perkotaan. Proyek ini mengurangi suhu pengelola air hujan melalui penampungan dasar. Lalu bab 4, pembahasan GI. Topik 1, definisi teori dan jenis Green Infrastruktur. Green Infrastruktur didefinisikan sebagai jaringan alami atau semi alami yang direncana secara strategis untuk menyediakan pelayanan ekosistem seperti pengelolaan air hujan. Tiga pendekatan utama GI adalah: 1, area yang saling terhubung secara alami; 2, area alami atau semi alami yang dirancang secara strategis; 3, komponen hidup dalam sistem terintegrasi. GI juga meliputi tanaman atap, bioslab, jalur hijau, kawasan konservasi, hingga infrastruktur berbasis air seperti kolam retensi dan rawa buatan. GI dalam pendukungan ekologi, ekonomi, dan sosial. GI merupakan konsep yang terintegrasi dari berbagai bidang termasuk ekologi, arsitektur, landscape, tata kota, dan teknik sipil. Topik 2, Green is the New Green. Green infrastruktur abu-abu. Definisi infrastruktur abu-abu merujuk pada pendekatan tradisional berbasis teknik seperti tanggul, saluran pembuang, dan bendungan yang dirancang untuk mengatasi kebutuhan urbanisasi, termasuk pengelolaan air dan transportasi. Infrastruktur ini biasanya berbahan beton, baja, ataupun aspal dengan fokus pada efisiensi operasional tanpa mempertimbangkan dampak ekologis. Manfaat Green Infrastruktur dibandingkan Green Infrastruktur. Lingkup GI mengurangi efek urbanisasi seperti banjir dan polusi udara.
melalui mekanisme alam. Ekonominya, GI sering kali membutuhkan biaya operasional yang lebih rendah karena menggunakan proses alami untuk menangani air hujan dan limbah. Secara sosial, memberikan ruang hijau yang mendukung kesehatan mental sosial masyarakat. Yang ketiga, peralihan dari tradisional grey ke green infrastruktur untuk meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan efisiensi pengelolaan sumber daya. Topik 3, Sustainable Development Goal dan Green Infrastruktur. Pertama, konsep dan tujuan global serta nasional. SDGs adalah 17 pembangunan berkelanjutan yang dirancang oleh PBB pada tahun 2015 untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan perubahan iklim. Di tingkat global, SDG tentang kota dan komunitas berkelanjutan relevan dengan konsep green infrastruktur. Implementasi green infrastruktur dalam mewujudkan SDG. GI membantu mencapai berbagai tujuan SDG dengan yang pertama, ekonomi, mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan biodiversitas. Ekonomi, meningkatkan efisiensi biaya dalam manajemen infrastruktur perkotaan. Sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan melalui ruang hijau dan mengelola air yang lebih baik. 3. Studi kasus implementasi GI di luar negeri, di New York, adalah proses sukses di mana jalur kereta yang ditinggalkan diubah menjadi taman perkotaan. Di Indonesia, salah satu contoh adalah proyek penghijauan di perkotaan Jakarta. Namun sering terkendala oleh kurangnya integrasi dengan kebijakan transportasi dan tata kota. Studi menyarankan perlunya koordinasi lintas sektor yang lebih baik. Topik keempat, representatif hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur. Manajemen dan pengendalian banjir dalam green infrastruktur. Ini berfungsi untuk mengelola limpasan air hujan dengan cara meniru siklus hidrologi alami. Berbeda dengan infrastruktur abu-abu, infrastruktur yang cenderung menyalurkan limpasan tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Peningkatan kualitas air dan infiltrasi. Rain garden dan bioslab memiliki kemampuan untuk memfilter populasi sebagai logam berat dan nutrien berlebih sebelum air mencapai saluran air utama. GI menunjukkan potensi besar untuk mengelola hidrologi tata kota secara berkelanjutan, tetapi implementasi memerlukan pendekatan yang mencakup pendidikan masyarakat, perencanaan lintas sektoral, dan dukungan kebijakan. Lalu topik yang kelima adalah hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur. Penerapan GI dalam sektor pertanian berkelanjutan terhadap perubahan iklim. GI mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim dalam sektor pertanian melalui konsep Climate Smart Agriculture atau biasa disebut CSA. Penerapan GI untuk kota yang beradaptasi terhadap perubahan iklim. GI di perkotaan seperti taman hijau, atap hijau, dan blue green infrastruktur atau BGI dirancang untuk mengatasi tantangan seperti suhu ekstrim dan banjir. Penerapan GI dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. GI berperan penting dalam restorasi hutan melalui koridor ekosistem yang meningkatkan kolektivitas habitat dan penyerapan karbon. Strategi ini mendukung perlindungan biosfer dan mitigasi perubahan tropis di Indonesia. 5. Penutup. Kesimpulan mata kuliah manajemen infrastruktur hijau, beberapa poin utama dapat disimpulkan. Yang satu, konsep infrastruktur. Yang kedua, green is the new green. Yang ketiga, green infrastruktur dan sustainable development goal. Keempat, hidrologi dan pengelolaan air dalam GI. Kelima, penerapan GI dalam sektor-sektor krusial. Penutup ini ada rekomendasi berdasarkan pembahasan dalam makalah tentang manajemen infrastruktur hijau. Berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan untuk mendukung implementasi dan pengembangan konsep green infrastruktur, peningkatan edukasi dan kesadaran publik. Kedua, integrasi GI dalam kebijakan nasional. Ketiga, kolaborasi multisektoral. Melalui langkah-langkah ini, penerapan GI dapat lebih efektif mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Itu yang bisa saya sampaikan dalam paparan makalah untuk rangkuman pertemuan mata kuliah manajemen infrastruktur hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.